Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita masih diberikan kekuatan untuk berpuasa sebagai kewajiban kita sebagai orang muslim. Salawat dan salam tentunya tercurahkan kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa persoalan atau beberapa kata untuk menyampaikan betapa pentingnya ketahanan keluarga di dalam menghadapi wabah pandemi corona ini yang sedang melanda bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Pemirsa yang bahagia, ayat di atas menjelaskan bahwa pondasi keluarga sebagai keluarga yang berbahagia, yang sejahtera, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kata-kata sakinah, mawaddah, dan warahmah sering sekali kita membaca atau membaca di dalam undangan-undangan pernikahan, mendengar doa-doa sakinah, mawaddah, warahmah dalam acara perkawinan. Tapi sebetulnya apakah makna sakinah, mawaddah, warahmah? Karena kata-kata inilah yang menjadi harapan di dalam sebuah keluarga. Dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah inilah adalah keluarga yang diharapkan, yang mampu menjadi sebuah ketahanan di dalam menghadapi pandemi corona dan cobaan-cobaan lain tentunya selain pandemi ini. Kata sakinah dituliskan di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Di dalam Al-Quran tersebut dijelaskan bahwa ayat-ayat tersebut bahwa sakinah Allah Subhanahu wa ta'ala didatangkan ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi aneka masalah. Maka dasar makna inilah keluarga sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang tetap tenang, harmonis meskipun ketika menghadapi masalah sebesar dan sebanyak apapun. Maka apabila sebuah keluarga dibangun dengan sakinah, apapun persoalan yang dihadapi oleh keluarga tentunya akan bisa diatasi secara bersama-sama di dalam keluarga tersebut. Yang kedua adalah kata mawaddah. Mawaddah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan ini tentunya jika dianalisis lebih dalam, ini menggambarkan ketika contohnya adalah aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu. Rasa ini mungkin menjadi sebuah yang diinginkan oleh para remaja, tapi sebetulnya harus dianalisis. Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu. Rasa ini tidak cukup karena orang yang mencintai hanya peduli pada kebahagiaan dirinya, sehingga kemungkinan abai pada kebahagiaan orang yang dicintainya. Seseorang yang hanya memiliki mawaddah mampu mencintai sekaligus yang paling memperhatikan adalah menyakiti. Misalnya dia memperoleh kebahagiaan dengan cara menyakiti pasangannya. Tentu ini sangat tidak kita inginkan. Jangan sampai mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri dengan menyakiti orang lain, apalagi itu istrinya atau pasangannya.
Dan yang ketiga adalah rohmah. Rohmah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rohmah. Contohnya adalah, aku ingin menikahimu karena aku ingin membahagiakanmu. Tentu rohmah saja tidak cukup, karena rasa cinta tadi, bahwa aku mencintaimu karena aku ingin membahagiakanmu, ini bisa disalahgunakan. Artinya adalah orang yang dicintai untuk kebahagiaannya dirinya secara sepihak tanpa peduli pada kebahagiaan orang yang mencintainya. Nah, ini biasanya nanti akan terjadi eksploitasi di dalam rumah tangga. Jadi kata mawaddah warohmah ini harus bersama-sama. Oleh karenanya pasangan suami istri memerlukan mawaddah warohmah sekaligus, yakni perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri. Oleh karena itu tadi konsep sakinah, mawaddah warohmah ini harus berjalan beriring, tidak bisa sepihak, hanya mawaddah atau hanya warohmah. Oleh karenanya jangan sampai dipisah, sakinah mawaddah atau sakinah rohmah, tapi sakinah mawaddah warohmah. Dan satu lagi tentunya adalah maslahah. Kenapa maslahah? Karena keluarga yang dapat menjalankan sakinah mawaddah warohmah tentu akan punya kontribusi di dalam masyarakat sekitarnya, karena dia akan menjadi contoh untuk keluarga-keluarga yang lain. Bagaimana untuk bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah? Tentunya yang pertama adalah harus dilandasi dengan keimanan yang kokoh. Pada masa stay at home di tengah pandemi ini, keimanan yang kokoh tentu diperlukan oleh setiap keluarga. Apabila keluarga ini tidak dilandasi keimanan yang kokoh, tentu pandemi ini membuat keluarga itu menjadi stres, menjadi bingung, karena semuanya serba terbatas akses, terbatas keuangan, dan lain sebagainya. Tapi dengan keimanan bahwa semua yang terjadi karena kehendak Allah, kita hanya sebagai objek, bukan sebagai penentu, tapi Allah lah yang menentukan, maka pandemi ini justru akan menambah keimanan di dalam keluarga. Yang kedua adalah bagaimana keluarga ini bisa menunaikan misi ibadah di dalam kehidupan. Keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan maslahah tentu harus mempunyai misi, bahwa keluarga dibangun dapat bahagia itu karena di dalamnya dilakukan ibadah-ibadah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan yang ketiga adalah mentaati ajaran agama. Apa yang dilakukan, pedoman hidupnya berdasarkan Al-Quran, sehingga ajaran-ajaran agama dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga maupun di masyarakat ataupun bernegara. Ini karena perintah-perintah agama. Dan yang keempat adalah mencintai dan menyayangi semua anggota keluarga didasarkan rasa tadi, warohmah dan juga mawaddah, yang datang secara bersama-sama, yang dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga cinta dan menyayangi menjadi satu, kebahagiaan yang harmonis dengan sakinah tadi, yang menimbulkan ketentraman. Dan selanjutnya adalah menjaga dan menguatkan kebaikan. Bagaimana seorang ayah memimpin keluarga, ibu membimbing anak-anak, ayah juga membantu untuk mendidik anak-anak, membuat tanggung jawab bersama, pembagian yang secara adil dan berkeadilan. Disinilah letak kekuatan kebaikan akan tercipta. Harus dilakukan dengan cara yang terbaik untuk pasangan, dengan rasa mawaddah dan warohmah, dan juga musyawarah untuk menyelesaikan segala masalah, dengan membagi peran secara berkeadilan, tentunya juga dengan musyawarah. Ketika kita stay at home, maka ada aturan-aturan yang dilakukan bersama di dalam keluarga. Bagaimana kurikulumnya di dalam stay at home ini menjadikan keluarga lebih bisa kompak, lebih bisa menjalankan fungsi masing-masing, dan nilai-nilai keluhuran
juga kembali di dalam keluarga. Jadikan sebuah hikmah di dalam berumah tangga, bahwa stay at home yang dulu kita jarang bertemu dengan suami atau dengan istri atau dengan anak-anak, dengan stay at home ini membangun kembali rasa keharmonisan keluarga dengan sama-sama meningkatkan iman dan takwa dan beribadah dengan dilakukan dengan membuat kurikulum baru selama stay at home, menjalankan fungsi masing-masing, bekerja bersama, bermusyawarah bersama, mendidik anak bersama, dan berkomunikasi yang baik dan berkontribusi untuk masyarakat di sekitarnya. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalankan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan maslahah. Tentu masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan. Kita masih sama-sama belajar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita terus belajar memperbaiki diri sendiri, memperbaiki keluarga kita, dan selalu bermanfaat untuk masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.